Kota Baghdad adalah tempat di mana ilmu pengetahuan, seni, dan teologi mendidih dalam satu kuali besar. Suara riuh rendah para pedagang sutra dari Tiongkok bersahutan dengan diskusi para filosof di selasar masjid. Bau aroma kemenyan, parfum misik, dan roti panas yang baru keluar dari oven memenuhi udara yang hangat. Namun, di sebuah sudut alun-alun dekat pasar perhiasan, suasana terasa berbeda. Sekelompok orang berkumpul mengelilingi seorang pria yang mengenakan jubah hijau gelap dengan raut wajah yang sangat serius. Ia adalah Sheikh Munzir, seorang pengkhotbah yang dikenal sangat kaku dalam memegang teks-teks agama. Namun kali ini ia melontarkan pernyataan yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Sheikh Munzir berdiri tegak, tangannya memegang kitab dengan erat. Suaranya lantang, menembus kebisingan pasar. Dengarlah wahai penduduk Baghdad. Janganlah kalian merasa lebih suci dari saudaramu. Aku katakan pada kalian, berdasarkan pemahamanku terhadap teks yang murni, bahwa seseorang yang melakukan zina, meskipun itu dosa besar, tetap memiliki jaminan masuk surga selama ia memiliki tauhid, keyakinan murni, di hatinya. Lebih baik seorang pezina yang bertauhid daripada seorang ahli ibadah yang melakukan perbuatan bid'ah. Karena pelaku dosa besar tidaklah kafir, dan selama imannya masih ada, surga adalah tempat kembalinya, seberapapun kotor tubuhnya oleh maksiat. Pernyataan ini segera memicu kegaduhan. Para pedagang berhenti menimbang, dan ibu-ibu yang sedang memilih kain menatapnya dengan tajam. Mereka merasa pernyataan ini seolah meremehkan kehormatan keluarga dan kesucian moral. Apakah kau sedang menghalalkan zina, Sheikh? Teriak seorang pemuda dari kerumunan. Di tengah ketegangan itu, Abu Nawas muncul. Ia tidak datang dengan keledai, melainkan berjalan kaki sambil membawa sebuah cermin besar yang permukaannya tertutup oleh lumpur hitam yang pekat, hingga tak mampu memantulkan bayangan apapun. Abu Nawas meletakkan cermin itu tepat di depan Sheikh Munzir. Tuan Sheikh yang sangat mengutamakan teks, sapa Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Aku membawa hadiah untukmu. Ini adalah cermin yang paling indah di Baghdad. Aku menyebutnya cermin tauhid. Bagaimana menurutmu? Apakah cermin ini masih berguna? Sheikh Munzir melihat cermin itu dengan jijik. Abu Nawas, kau ini gila atau buta? Itu bukan cermin. Itu hanya bongkahan lumpur. Tidak ada gunanya bagi siapapun, karena ia tidak bisa memantulkan cahaya. Abu Nawas tertawa kecil. Suara tawanya membuat suasana yang tadinya panas menjadi sedikit lebih santai. Oh, tapi Sheikh, di bawah lumpur ini, zatnya tetaplah kaca yang murni. Logikamu tadi mengatakan bahwa selama zat imannya ada, maka kotoran, dosa besar seperti zina tidak akan menghalangi dia dari surga. Sekarang aku bertanya padamu, jika aku membawa cermin berlumpur ini ke hadapan sang khalifah untuk ia gunakan merapikan mahkotanya, apakah ia akan memujiku karena zat kaca di bawah lumpurnya, ataukah ia akan memenggal leherku karena aku menyuguhkannya tumpukan kotoran yang menjijikkan? Sheikh Munzir terdiam, mencoba mencari celah untuk membantah. Begitu juga dengan manusia, Sheikh, lanjut Abu Nawas. Kau benar bahwa iman tidak hilang karena dosa. Tapi kau salah besar jika kau menggunakan kebenaran itu untuk meremehkan dosa zina. Surga adalah tempat yang suci, thayyib. Allah adalah zat yang maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Jika seseorang terus memupuk dosa zina dengan alasan, yang penting punya iman, maka ia sedang mengubah hatinya menjadi cermin berlumpur ini. Mungkin zat kacanya masih ada, tapi ia telah kehilangan kemampuannya untuk menangkap cahaya Tuhan. Bagaimana ia bisa masuk ke tempat yang penuh cahaya jika seluruh jiwanya telah menjadi gelap? Abu Nawas melangkah lebih dekat ke arah kerumunan. Suaranya kini terdengar lebih serius. Wahai penduduk Baghdad, jangan tertipu oleh janji surga yang murah. Sheikh ini memberimu keamanan palsu. Dia memberitahumu bahwa kau bisa berkubang di lumpur zina asalkan kau punya tiket bernama iman. Tapi ingatlah, iman tanpa rasa takut, khauf, dan rasa malu, haya, adalah iman yang sekarat. Jika seseorang berani berzina karena merasa surga sudah di tangan, maka saat itulah sebenarnya imannya sedang terbang meninggalkan tubuhnya. Jangan jadikan kemurahan hati Tuhan sebagai alasan untuk menantang kemurkaannya. Sheikh Munzir wajahnya memerah. Ia merasa argumen teologisnya dipukul dengan sebuah cermin kotor. Namun, ia tidak mau kalah. Ia merasa Abu Nawas terlalu mengedepankan perasaan daripada kepastian teks. Abu Nawas, teriak Munzir, kau bicara soal cahaya, tapi aku bicara soal kepastian hukum.
Allah tidak akan mengekalkan seorang mukmin di neraka. Itu janjinya. Besok, aku akan membuktikan padamu bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada seluruh lumpur yang kau bawa itu. Siapkan dirimu, karena aku akan membawakanmu dalil bahwa ampunan Tuhan bisa datang tanpa syarat. Matahari pagi di Baghdad mulai memanaskan ubin-ubin Masjid Agung. Kerumunan yang kemarin belum puas menyimak kini berkumpul kembali dengan jumlah yang lebih besar. Sheikh Munzir tampak lebih siap. Ia membawa sebuah kitab tebal dan beberapa gulungan perkamen yang ia klaim berisi hadis-hadis tentang luasnya ampunan Tuhan. Sheikh Munzir berdiri dengan penuh percaya diri. Suaranya menggelegar, mencoba meruntuhkan logika cermin Abu Nawas kemarin. Dengarlah, Abu Nawas. Kau bicara soal cermin dan kotoran, tapi aku punya dalil yang lebih kuat dari sekadar perumpamaan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang bersaksi, La ilaha illallah, akan masuk surga, meskipun ia berzina dan meskipun ia mencuri? Abu Nawas, jangan kau persempit rahmat Allah yang seluas samudera. Jika Allah sudah menjamin surga bagi orang yang bertauhid, siapa kau berani menakut-nakuti mereka dengan bayangan kegelapan? Apakah kau ingin mengatakan bahwa zina lebih besar kekuatannya daripada kalimat tauhid? Tauhid adalah kunci emas, dan kunci itu pasti membuka pintu surga. Beberapa orang di kerumunan tampak mengangguk-angguk. Argumen Munzir terdengar sangat menenangkan bagi mereka yang sering hilaf. Abu Nawas tidak langsung membalas dengan ayat. Ia justru mengeluarkan sebuah perhiasan kalung yang sangat indah. Namun kalung itu terendam di dalam sebuah botol berisi air seni yang sangat berbau. Ia berjalan mendekati Sheikh Munzir sambil menyodorkan botol berbau busuk itu. Tuan Sheikh, ucap Abu Nawas sambil menutup hidungnya. Aku baru saja membeli kalung emas murni ini. Aku ingin memberikannya kepada istriku tercinta sebagai tanda kesetiaanku. Menurutmu, apakah istriku akan bahagia menerimanya jika aku memberikannya langsung bersama botol ini? Sheikh Munzir mundur karena bau yang menyengat. Kau benar-benar gila, Abu Nawas. Meskipun emasnya murni, baunya akan membuat istrimu muntah. Dia akan merasa dihina, bukan dicintai. Kau tidak bisa mencampur keindahan dengan kenajisan seperti itu. Abu Nawas tersenyum di balik kain yang menutupi hidungnya. Tepat sekali, Sheikh. Kau bilang tauhid adalah kunci emas. Aku setuju. Tapi zina dan dosa besar yang dilakukan secara sengaja, karena meremehkan hukum Tuhan, adalah api yang membakar rumahmu. Bayangkan kau punya kunci emas yang berkilau, tapi saat kau sampai di depan rumah itu sudah kau bakar sendiri dengan api zina hingga pintunya hangus dan kuncinya pun meleleh tak berbentuk. Memang benar Allah Maha Pengampun, tapi ampunan itu untuk mereka yang tergelincir lalu menyesal, bukan untuk mereka yang sengaja melompat ke jurang sambil berteriak, tenang saja, Allah akan menangkapku. Itu bukan berharap pada rahmat, itu namanya menghina Sang Pencipta. Abu Nawas kemudian menatap kerumunan dengan pandangan yang dalam. Saudara-saudaraku, Sheikh Munzir memberitahu kalian bahwa tiket, kalian aman. Tapi ia lupa memberitahu bahwa zina bukan sekadar dosa, ia adalah pengkhianatan terhadap kesucian jiwa. Benar, Rasulullah bersabda orang bertauhid masuk surga. Tapi apakah kalian tahu berapa lama ia harus dicuci dalam api neraka untuk menghilangkan bau busuk zinanya? Apakah kalian sanggup menahan api neraka hanya selama 1 detik, sehingga kalian begitu berani meremehkan zina dengan alasan punya tauhid? Kunci emas itu tidak akan berguna jika kalian datang ke akhirat dengan wajah yang menghitam karena malu kepada Allah. Wajah Sheikh Munzir tampak kaku. Ia merasa argumen, kunci emasnya diputarbalikan menjadi ancaman rumah yang terbakar. Abu Nawas, teriaknya dengan sisa-sisa kesombongan. Kau tetap saja menonjolkan rasa takut. Agama ini adalah tentang harapan. Besok, aku akan membuktikan padamu bahwa orang yang berzina tanpa sempat bertaubat pun masih punya peluang besar untuk langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Aku akan tunjukkan bahwa syafaat itu adalah segalanya. Udara di pinggiran sungai Tigris terasa lembab dan panas. Bau kayu manis dan cengkih dari pasar rempah terdekat beradu dengan semilir angin sungai. Kerumunan orang semakin membludak. Kabar bahwa Abu Nawas menantang Sheikh Munzir soal hakikat dosa zina telah menjadi buah bibir hingga ke telinga para bangsawan istana. Sheikh Munzir berdiri di atas sebuah dermaga kecil. Jubahnya berkibar ditiup angin. Ia tampak memegang sebuah gulungan kitab dengan sangat erat, seolah itu adalah perisai terakhirnya. Sheikh Munzir membuka suaranya dengan nada yang penuh kemenangan. Ia merasa telah menemukan celah teologis yang tak terpatahkan.
Wahai orang-orang Baghdad, janganlah kalian dibuat berputus asa oleh Abu Nawas. Dengarlah sabda Nabi yang mulia, syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Perhatikan itu. Rasulullah sendiri yang menjanjikan pertolongan bagi mereka yang melakukan dosa besar, termasuk pezina. Syafaat adalah hak istimewa bagi mereka yang bertauhid. Jadi, meskipun seseorang mati membawa dosa zina tanpa sempat bertaubat, kasih sayang Nabi akan menariknya keluar dari neraka. Lantas, mengapa kau begitu keras kepala, Abu Nawas? Apakah kau ingin menghalangi Nabi memberikan pertolongan kepada umatnya sendiri? Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa orang yang merasa terselamatkan oleh argumen ini. Abu Nawas muncul dari kerumunan dengan membawa selembar kertas yang sudah sobek-sobek, kotor terkena noda minyak, dan berbau amis. Ia melambaikan kertas itu tinggi-tinggi ke arah Sheikh Munzir. Tuan Sheikh, teriak Abu Nawas. Lihatlah, aku punya sebuah surat rekomendasi dari Wazir, Menteri Agung. Beliau adalah sahabat baikku. Dalam surat ini tertulis bahwa siapapun yang membawa surat ini akan diampuni dari segala denda pasar. Sheikh Munzir menyipitkan mata. Lalu kenapa dengan surat itu? Tadi, lanjut Abu Nawas, aku sengaja mencuri beberapa buah semangka di pasar. Saat penjaga pasar menangkapku, aku malah meludahi wajahnya sambil tertawa. Aku berkata padanya, "Hei bodoh, aku punya surat sakti dari Wazir. Kau tidak bisa menyentuhku. Sekarang katakan padaku, Sheikh, menurutmu, saat Wazir melihatku menghina hukumnya dan menggunakan namanya untuk melegalkan tindakanku yang kurang ajar, apakah beliau akan tetap membelaku atau justru beliau sendiri yang akan menendangku ke penjara karena aku telah merusak nama baiknya?" Sheikh Munzir terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Syafaat itu adalah kemuliaan. Sheikh, ucap Abu Nawas, suaranya kini merendah namun tajam. Ia adalah hadiah bagi mereka yang hatinya masih punya rasa malu. Syafaat diberikan kepada orang yang terjatuh dalam dosa karena lemahnya nafsu, lalu ia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Tapi orang yang kau ceritakan itu, orang yang berzina dengan santai karena merasa aman, punya tiket syafaat, dia bukan pendosa yang lemah. Dia adalah pemberontak yang sengaja menginjak-injak kehormatan agama. Kau mengajarkan orang untuk menjadi pengkhianat yang manja. Bagaimana mungkin Rasulullah yang sangat menjaga kesucian moral akan memberi syafaat kepada orang yang menjadikan namanya sebagai alasan untuk melanggar aturan Allah dengan sengaja? Abu Nawas melangkah maju hingga tepat di hadapan Munzir. Kau bilang syafaat adalah untuk pelaku dosa besar? Benar. Tapi bagi mereka yang masih punya iman yang hidup, dan iman yang hidup itu membuahkan rasa takut. Jika seseorang berzina tanpa merasa takut, tanpa merasa malu, dan malah bangga karena merasa pasti masuk surga, maka sesungguhnya dia tidak sedang mengharap syafaat. Dia sedang mengejek syafaat itu sendiri. Kau memberikan harapan kepada orang-orang yang hatinya sudah mati, Sheikh. Kau mengajak mereka masuk surga lewat pintu belakang, padahal pintunya sudah mereka kunci sendiri dengan kesombongan. Sheikh Munzir gemetar hebat. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan membedakan antara dosa karena lemah dan dosa karena meremehkan. Abu Nawas, teriaknya dengan suara serak, kau hanya bicara teori. Tapi kenyataannya, banyak orang yang merasa terbantu dengan ucapanku. Besok, aku akan membuktikan padamu bahwa perbuatan zina itu hanyalah hilaf, manusiawi yang tidak ada hubungannya dengan kualitas tauhid seseorang. Matahari Baghdad mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang di pelataran Masjid Agung yang berlantaikan marmer. Suasana semakin tegang. Orang-orang bukan lagi sekadar menonton, mereka mulai terbelah. Ada yang termakan janji, surga mudah, Sheikh Munzir, dan ada yang tetap setia pada logika nurani Abu Nawas. Sheikh Munzir berdiri tegak. Kali ini ia tidak membawa kitab, melainkan membawa sebuah bongkahan emas murni yang ia letakkan di atas meja kayu. Sheikh Munzir menunjuk emas itu dengan jarinya yang gemetar karena semangat. Abu Nawas, perhatikan emas ini. Jika aku melemparkannya ke dalam selokan yang paling busuk di Baghdad, atau jika aku melumurinya dengan kotoran anjing sekalipun, apakah zatnya akan berubah menjadi tembaga? Tidak. Ia tetap emas murni yang berharga. Begitulah iman dan tauhid di hati seorang mukmin. Perbuatan zina, mencuri, atau dosa besar lainnya hanyalah kotoran yang menempel di luar. Zat imannya tetap suci dan berhak atas surga. Kau terlalu sibuk dengan urusan moral, hingga lupa bahwa Tuhan hanya melihat zat tauhid,
di dalam hati. Selama ia tidak syirik, maka ia adalah emas Tuhan yang takkan kekal di neraka. Kerumunan terdiam. Analogi emas ini terdengar sangat masuk akal dan sangat sulit dipatahkan secara tekstual. Abu Nawas tidak tampak panik. Ia justru memanggil seorang pelayannya yang membawa sebuah cawan emas yang sangat indah dan berkilau, jauh lebih indah dari bongkahan milik Sheikh Munzir. Di dalamnya terdapat susu putih yang tampak sangat segar. "Tuan Sheikh," kata Abu Nawas sambil mengangkat cawan itu, "ini adalah cawan emas murni, persis seperti analogi imanmu. Dan di dalamnya adalah susu segar, perlambang kehidupan manusia. Sekarang, perhatikan baik-baik." Abu Nawas kemudian merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ia meneteskan hanya satu tetes cairan itu ke dalam susu yang putih tadi. "Ini adalah racun paling mematikan dari gurun," ucap Abu Nawas tenang. "Hanya satu tetes. Sekarang, Sheikh Munzir yang ahli teologi, silakan minum susu ini. Bukankah kau bilang yang penting adalah wadahnya? Wadahnya adalah emas murni, zatnya tidak berubah. Mengapa kau ragu meminum isinya?" Sheikh Munzir mundur 2 langkah, wajahnya pucat. "Kau gila. Meskipun wadahnya emas, isinya sudah beracun. Jika aku meminumnya, aku akan mati." "Aha!" teriak Abu Nawas dengan suara menggelegar. "Itulah jawaban yang kutunggu. Kau bilang yang penting adalah emas tauhidnya. Tapi kau lupa bahwa manusia tidak masuk surga hanya sebagai benda mati, tapi sebagai jiwa yang hidup. Jika kau membawa emas tauhid di tanganmu, tapi jiwamu kau isi dengan racun zina yang mematikan rasa malumu kepada Allah, maka kau akan menghadap Tuhan sebagai mayat spiritual yang busuk. Allah tidak butuh emas jika kau menggunakannya untuk menampung racun kemaksiatan. Kau menghargai emasnya, tapi kau meremehkan nyawa di dalamnya. Begitulah kau menghargai kata iman, tapi meremehkan perintah sang pemilik iman." Abu Nawas melangkah mendekati Sheikh Munzir, menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. "Sheikh, bayangkan seorang prajurit yang bersumpah setia pada khalifah. Ia memakai seragam resmi, status mukmin, dan membawa lencana emas, tauhid. Namun, di malam hari, ia membocorkan rahasia negara kepada musuh dan berzina dengan istri panglimanya. Apakah saat ditangkap, ia bisa selamat dengan berteriak, 'Jangan hukum aku. Lihat lencana emas di dadaku. Aku masih setia secara zat.' Tidak, Sheikh. Justru karena dia memakai lencana emas, itulah pengkhianatannya terasa 1000 kali lebih menyakitkan dan layak dihukum berat. Zina bagi seorang mukmin bukanlah sekadar kotoran luar, ia adalah pengkhianatan dari dalam." Sheikh Munzir merasa seluruh argumen emasnya hancur berkeping-keping. Ia merasa dipermalukan karena Abu Nawas menunjukkan bahwa tauhid tanpa akhlak adalah seperti cawan emas berisi racun. "Abu Nawas," teriak Munzir dengan suara parau, "besok adalah hari terakhir. Aku akan membawa masalah ini ke hadapan hakim kota. Aku akan membuktikan bahwa secara hukum formal, seorang pezina tetaplah saudara seiman yang tidak boleh dijauhkan dari harapan surga. Aku akan tunjukkan bahwa kau adalah orang yang berlebihan dalam beragama." Hari penentuan pun tiba. Halaman gedung peradilan Baghdad penuh sesak. Sang Kadhi, Hakim Agung, duduk di kursinya, didampingi oleh beberapa penasihat hukum istana. Sheikh Munzir berdiri dengan angkuh, merasa bahwa kali ini ia akan menang karena ia membawa argumen hukum positif yang berlaku di masyarakat. Sheikh Munzir membentangkan tangannya ke arah halayak, berbicara langsung kepada sang Kadhi. "Wahai Kadhi yang mulia, Abu Nawas telah menghakimi batin manusia, padahal kita hanya diperintah menghukumi lahiriahnya. Lihatlah hukum kita. Seorang pezina, jika ia meninggal, tetap kita mandikan secara islami, kita syalati, dan kita kuburkan di pemakaman muslim. Bahkan hartanya pun diwariskan secara halal kepada keluarganya. Jika di bumi ini ia masih dianggap saudara seiman, secara hukum dan administrasi, maka bagaimana mungkin Allah yang Maha Adil akan mencabut status penghuni surga darinya? Jika ia masih pantas disyalati oleh manusia, maka ia lebih pantas menerima ampunan Tuhan." Rakyat bergumam. Argumen ini sangat kuat secara sosial. Jika secara hukum dunia dia masih muslim, maka logikanya dia tetap punya hak atas surga. Abu Nawas maju ke tengah lapangan. Kali ini ia tidak membawa emas atau susu,
melainkan sebuah benih pohon kurma yang tampak besar dan bagus. Namun jika dicium, baunya sangat tengik karena bagian dalamnya sudah busuk dimakan ulat. Ia meletakkan benih itu di depan sang kadhi. "Tuan Kadhi," ujar Abu Nawas lembut. Sheikh Munzir bilang, jika sesuatu masih memiliki label yang sama, maka hasilnya harus sama. Sekarang perhatikan benih kurma ini. Secara hukum pasar, ini tetaplah benih kurma. Jika benih ini kucuri, aku dihukum mencuri benih kurma. Jika kujual, harganya harga benih kurma. Lalu Abu Nawas menoleh ke Sheikh Munzir. "Sheikh, jika benih yang dalamnya sudah busuk ini aku tanam di tanah istana yang paling subur, dan aku menyiraminya dengan air paling murni setiap hari, apakah benih ini akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah manis hanya karena labelnya tetap benih kurma?" "Tentu tidak," jawab Munzir spontan. "Benih itu tidak akan pernah tumbuh, karena intinya sudah hancur." Abu Nawas tersenyum kemenangan, menunjuk benih itu dengan tongkatnya. "Itulah jawaban untukmu, Sheikh. Hukum memandikan jenazah, mensyalati, dan mewariskan harta itu hanyalah administrasi bumi. Kita melakukannya karena kita manusia yang terbatas, tidak tahu apa yang ada di hati orang. Itu adalah cara kita menjaga ketertiban sosial agar tidak ada kekacauan. Namun, surga adalah proses tumbuh. Surga hanya menerima jiwa yang memiliki inti yang hidup. Zina yang diremehkan adalah ulat yang memakan inti benih imanmu. Kau boleh saja dikuburkan dengan label Muslim dan disyalati oleh 1000 ulama. Tapi jika inti MU sudah busuk karena kau merasa aman berzina, maka kau tidak akan pernah tumbuh di kebun surga Allah. Kau tetaplah benih yang mati di bawah tanah." Abu Nawas menatap sang kadhi, lalu kembali ke Munzir. "Jangan kau samakan KTP atau status sosial dengan keridaan Tuhan. Seorang pengkhianat negara tetap bisa memakai paspor negaranya sampai ia tertangkap. Tapi apakah paspor itu menjamin dia akan disambut dengan pelukan oleh sang raja saat dia pulang ke ibu kota? Tidak. Ia justru akan dihukum lebih berat karena ia mengkhianati kewarganegaraannya. Kau mengajarkan orang untuk menjadi pezina yang pede hanya karena punya status muslim. Sesungguhnya, kau bukan sedang menyelamatkan mereka. Kau sedang menipu mereka agar tetap memelihara ulat di dalam benih jiwanya." Sang kadhi mengangguk-angguk setuju, sementara Sheikh Munzir terpaku. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan memisahkan antara status hukum dunia dengan kualifikasi akhirat. Ia merasa kalah telak di depan publik. Namun, Sheikh Munzir belum menyerah sepenuhnya. Ia pergi dari peradilan dengan hati yang panas. Ia akan mencari dalil tentang kebaikan yang menghapus kesalahan, alasanat yudzibna sayyi'at, untuk memutarbalikkan situasi. Ia ingin membuktikan bahwa ibadah formal bisa menutupi zina yang dilakukan terus-menerus. Debat ini telah mencapai puncaknya. Sheikh Munzir, yang merasa terpojok oleh logika benih busuk kemarin, kini muncul di alun-alun dekat sebuah sumur tua yang menjadi pusat pengambilan air bagi penduduk sekitarnya. Ia tidak lagi membawa emas, melainkan membawa sebuah catatan amal fiktif yang ia gunakan sebagai ilustrasi. Ia merasa telah menemukan celah hukum dalam Al-Quran untuk membela argumennya. Sheikh Munzir berdiri di samping sumur dengan suara yang lantang, mencoba meyakinkan massa yang mulai ragu padanya. "Abu Nawas, kau bicara soal benih yang mati, tapi kau lupa bahwa Allah adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk." Quran Surah Hud 114. Jika seseorang berzina, lalu esoknya ia bersedekah 1000 dinar, sholat malam hingga menangis, dan memberi makan anak yatim, maka dosanya otomatis terhapus oleh matematika Tuhan ini. Jadi, jangan kau persulit umat, biarlah mereka berbuat apa saja. Selama mereka rajin menumpuk pahala, surga tetap menjadi hak mereka. Kebaikan akan selalu menang melawan keburukan. Beberapa orang yang merasa terbebani oleh dosa-dosa mereka tampak merasa lega mendengar diskon pahala yang ditawarkan Sheikh Munzir. Abu Nawas tidak membantah ayat tersebut. Ia justru mendekati sumur, mengambil sebuah ember kayu yang besar, namun bagian bawahnya telah dilubangi di beberapa titik. Ia menoleh ke arah kerumunan. "Saudara-saudaraku, aku ingin mengisi bak mandi di rumahku karena aku ingin menyucikan diri. Mari kita lihat betapa giatnya aku bekerja." Abu Nawas mulai menimba air dengan ember bocor itu. Ia berlari secepat kilat dari sumur ke bak penampungan.
Ia bergerak tanpa henti, peluhnya bercucuran, wajahnya tampak sangat bersemangat. Namun, setiap kali ia sampai di bak penampungan, air di dalam ember itu sudah habis menetes di jalan. Bak itu tetap kering kerontang. "Abu Nawas, kau ini sedang melawak atau sudah gila?" teriak seorang warga. "Sampai hari kiamat pun bak itu tidak akan penuh kalau embermu bocor begitu." Abu Nawas berhenti. Ia terengah-engah, lalu melempar ember bocor itu ke hadapan Sheikh Munzir. "Sheikh yang ahli hitung-hitungan," ucap Abu Nawas sambil menyeka keringat. "Kau bilang kebaikan menghapus keburukan." "Benar, tapi itu berlaku untuk debu-debu dosa kecil yang menempel. Zina dan dosa besar yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus bukanlah debu, melainkan lubang besar di dasar ember. Kau menyuruh orang-orang ini menimba pahala sebanyak-banyaknya, tapi kau membiarkan mereka tetap memelihara lubang zina di jiwa mereka. Sebanyak apapun solat dan sedekah yang mereka tuangkan, semuanya akan bocor dan habis tak bersisa sebelum sampai ke hadapan Allah. Kau hanya melelahkan mereka dengan ibadah yang sia-sia." Abu Nawas mendekat ke arah Munzir. Suaranya kini terdengar menggelegar. "Dengarlah, air hanya bisa memenuhi bejana yang utuh. Allah menghapus dosa bagi mereka yang bertaubat, yaitu mereka yang menambal lubang dosanya terlebih dahulu, baru kemudian mengisi jiwanya dengan pahala. Jika kau mengajarkan orang untuk tetap berzina sambil rajin bersedekah, kau sedang menyuruh mereka membawa ember bocor menuju telaga Kautsar. Saat mereka sampai di sana kelak, mereka akan terkejut melihat bak amal mereka kosong, sementara kau, sang guru yang menyesatkan, sudah lari entah kemana." Sheikh Munzir terdiam. Wajahnya kaku menatap ember yang tergeletak di tanah. Ia menyadari analogi, bejana bocor, Abu Nawas telah mematikan argumen, matematika pahalanya. Rakyat kini mulai berteriak, "Tambal dulu lubangnya. Jangan cuma menimba air." Namun, Sheikh Munzir adalah orang yang licin. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan nada licik, "Baiklah, Abu Nawas. Kalau begitu, bukankah cukup dengan lisan mengucapkan astagfirullah maka lubang itu tertambal? Bukankah Allah Maha Penerima Taubat? Besok, di episode terakhir, aku akan membuktikan bahwa taubat itu semudah membalikkan telapak tangan, sehingga pezina tetap bisa masuk surga dengan cara yang sangat praktis." Pagi terakhir di Baghdad disambut dengan kabut tipis yang menyelimuti sungai Tigris. Suasana di alun-alun kota begitu hening, seolah-olah alam pun ingin menyimak akhir dari perdebatan besar ini. Sheikh Munzir berdiri di tengah lingkaran massa, wajahnya tampak sangat tenang, memegang tasbih dengan jemari yang bergerak cepat. Sheikh Munzir menengadah ke langit, suaranya kini melunak, seolah-olah ia adalah pembawa kabar paling gembira bagi kaum pendosa. "Abu Nawas, kau terlalu mempersulit jalan menuju Tuhan. Bukankah Allah berfirman bahwa Dia mengampuni segala dosa kecuali syirik? Jika seorang pezina mengucapkan, 'Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah,' sekali saja dengan lisannya, maka runtuhlah gunung dosanya seketika. Tuhan tidak butuh syarat yang berat. Cukup lisan yang berucap, maka pintu surga terbuka lebar. Mengapa kau bersikeras bahwa zina adalah lubang yang menghancurkan amal? Apakah kau ingin membatasi kekuasaan Allah yang bisa menghapus segalanya hanya dengan satu kata?" Rakyat Baghdad terdiam. Banyak yang merasa ini adalah tawaran yang sangat manis, sebuah jalan keluar instan bagi segala kemaksiatan. Abu Nawas melangkah maju, namun kali ini ia tidak membawa benda apapun. Ia mendekati seorang pemuda yang sedang duduk di kerumunan, lalu ia meminjam sebuah papan kayu yang halus dan sebuah paku besi. Di depan Sheikh Munzir, Abu Nawas memukul paku itu ke papan kayu hingga menancap dalam. "Tuan Sheikh," kata Abu Nawas, "bayangkan papan ini adalah jiwa seorang manusia, dan paku ini adalah dosa zina yang dilakukan dengan sengaja. Sekarang, sesuai ajaranmu, aku akan mengucapkan astagfirullah." Abu Nawas mengucapkan istighfar, lalu ia mencabut paku itu dengan tangannya. Paku itu lepas. "Lihat, Sheikh, pakunya sudah hilang. Tapi perhatikan papan ini, lubangnya masih ada. Kau bisa mencabut pakunya sejuta kali dengan lisanmu, tapi jika kau tidak menambah lubangnya dengan air mata penyesalan yang sungguh-sungguh dan perbaikan diri, maka papan ini tetaplah kayu yang cacat. Begitulah jiwa pezina yang kau bela. Kau mengajari mereka cara mencabut paku, tapi kau membiarkan jiwa mereka penuh lubang hingga tak layak lagi menjadi hiasan di istana Tuhan." Abu Nawas kemudian berjalan mendekati Sheikh Munzir dan tiba-tiba mengambil sorban di kepala sang Sheikh secara paksa. Saat Munzir hendak marah,
Abu Nawas langsung berucap dengan sangat manis, "Astagfirullah, aku minta maaf, Syekh." Namun, tak sampai 1 detik, Abu Nawas mengambil lagi jam saku milik sang Syekh, lalu berucap lagi, "Astagfirullah, aku minta maaf lagi." Syekh Munzir meledak marah. "Kau menghinaku, Abu Nawas. Kau minta maaf tapi kau terus mencurinya. Itu bukan permintaan maaf, itu adalah ejekan." "Nah," teriak Abu Nawas hingga suaranya memenuhi alun-alun, "kau sendiri merasakannya. Jika kau saja manusia biasa merasa dihina oleh permintaan maaf yang dibarengi dengan pengulangan kesalahan, lantas bagaimana perasaan Allah yang kau perlakukan seolah-olah dia bisa kau tipu dengan ucapan astagfirullah sementara kau masih berencana melakukan zina lagi esok malam? Taubat bukan sekadar permainan lidah, Syekh. Taubat adalah nadam, penyesalan yang membakar hati. Jika kau tidak merasa jijik pada zinamu, maka istighfarmu hanyalah nyanyian syaitan untuk membuatmu semakin terlelap dalam dosa." Abu Nawas menutup perdebatan itu dengan kalimat yang membuat banyak orang menangis. "Jangan kau buat penduduk Baghdad menjadi manusia yang tidak tahu malu kepada Tuhannya. Katakan pada mereka, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang jatuh karena lemah, bukan bagi mereka yang menantang karena merasa aman. Seorang pezina bisa masuk surga? Benar. Tapi ia masuk sebagai hamba yang hancur hatinya karena malu, bukan sebagai pezina sombong yang merasa punya tiket surga hanya karena sudah beristighfar. Kembalikan agama ini pada rasa malu dan cinta, bukan pada hitung-hitungan murah yang kau tawarkan." Syekh Munzir terdiam 1000 bahasa. Sorban yang diambil Abu Nawas, tadi ia biarkan miring. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya menyentuh kulit agama, sementara Abu Nawas telah menyentuh jantungnya. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Abu Nawas, lalu perlahan meninggalkan alun-alun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rakyat Baghdad pulang ke rumah masing-masing dengan pemahaman baru, bahwa rahmat Allah itu luas, namun kehormatan jiwa harus dijaga dengan rasa malu. Abu Nawas kembali ke keledainya, bersyukur bahwa satu lagi fitrah manusia telah terselamatkan.